Hai semua, perkenalkan nama kakak Kak Putri. Hari ini kita akan belajar TBI yang pertama. Kalian kelas alumni kan? Nah, dan pejuang STAN juga. Kalau kalian pejuang STAN, ayo sama-sama kita belajar TBI pertama, ya. Nah, hari ini kebetulan kita akan membahas materi terlebih dahulu, kemudian lanjut ke soal. Oke, materi yang akan kakak bawakan adalah tentang simple present tense, ya. Nah, bisa dilihat adik-adik semua? Oke, simple present tense itu adalah tenses yang digunakan untuk menyatakan kebiasaan sehari-hari, fakta umum, dan kejadian yang berulang setiap harinya. Nah, adapun rumusnya yaitu subject plus verb one. Untuk di materi tenses ini, Dek, yang perlu kalian perhatikan di soal adalah keterangan waktunya. Jadi menjawab soal tenses ini sangat mudah kalau kalian sudah hafal keterangan waktunya. Adapun keterangan waktu untuk simple present tense, yang pertama ada kata every. Every ini bisa disambungkan dengan kata week, every week, kemudian every year, every month. Boleh ya, Dek? Nah, kemudian ada kata twice a week, 2 kali seminggu, atau twice a year. Nah, kemudian bisa juga dengan kata often, always, dan seldom. Nah, inilah keterangan waktu untuk simple present tense. Yang perlu kalian ingat adalah rumusnya subject plus verb one beserta dengan keterangan waktunya. Agar kalian bisa menjawab soal TBI STAN dengan mudah. Oke, kita lanjut yang kedua. Simple present continuous tense. Present continuous tense. Nah, untuk rumusnya apa aja, Kak? Rumusnya itu hanya satu, yaitu subject plus to be. Di sini ada yang tahu? To be untuk simple present, untuk present continuous tense, ada yang tahu to be-nya? Oke, jika tidak tahu, kakak akan spill ya. To be-nya itu ada 3, yaitu is, am, dan are. Nah, kemudian setelah subject dan to be itu plus verb ing. Ya, artinya tambah kata kerja plus ing. Ya, good job adik. Adik siapa itu? Is, am, are. Ya, oke. Nah, keterangan waktunya ada, Kak? Ada, Dek. Keterangan waktunya itu yang pertama ada kata now, yang kedua ada kata right now, kemudian ada kata at this time, ada kata at this moment, dan juga berlaku untuk kalimat perintah, imperatif sentence. Oke, Kak, kalimat perintah itu bagaimana? Mungkin kalian bertanya ya, karena kalimat perintah itu, Dek, contohnya seperti kata look, kemudian kata ada ada tanda seru, itulah kalimat perintah. Contoh, look, kemudian stop, selagi ada tanda seru, itulah kalimat perintah. Oke, Adik. Nah, itu untuk yang
present continuous tense. Udah 2 tenses yang kita bahas. Lanjut lagi, present perfect tense. Oke, present perfect tense. Present perfect tense. Ada yang tahu rumus dari present perfect tense? Udah pernah dengar adik-adik? Oke, kalau belum, kakak spill lagi ya. Rumusnya adalah subject plus have atau has plus verb 3 atau been. Inilah rumus dari present perfect tense. Oke, seperti yang kakak bilang, setiap tenses, iya good job adik, subject plus have atau has plus been. Setiap, nah kemudian si Zikra, good job ya, diberitahu positif, negatif, dan interrogatif, good job. Nah kak, ada nggak keterangan waktu present perfect tense? Tentunya ada. Adapun keterangan waktunya, yaitu kata for, kata since, kata already. Nah, biasanya kata already ini adalah bentuk dari kalimat positif ya. Kalau kalimat negatifnya itu adalah kata yet. Kalimat negatif. Nah, kemudian ada lagi kata recently ataupun lately. Nah, ini untuk present perfect tense. Oke, kita lanjut yang terakhir materinya. Present perfect continuous tense. Adapun rumusnya yaitu subject plus have, subject plus have, has plus been plus verb ing. Inilah untuk rumus present perfect continuous tense. Nah, ada keterangan jenis waktu dari present perfect tense apakah? Oke dek, ini jenis waktu untuk present perfect tense. Ada kata for, ada kata since, ada kata already, yet, dan recently ataupun lately. Kak, kalau udah pakai been nggak boleh pakai verb 3 atau gimana yang perfect tadi? Oke, kalau misalnya kalian udah pakai verb 3, jangan pakai been lagi. Kata been itu kalian gunakan ketika setelah kata been, gitu kan. Been ini ditujukan untuk kata sifat ataupun kata benda. Ya. Kalau misalnya kalian mau pakai kata been, pastikan setelah kata been harus adjektif. Kata benda atau kata sifat ya, adjektif. Oke, ada lagi yang mau ditanya deh? Oke, kakak lanjut ya di keterangan waktu present perfect continuous tense. Nah, untuk keterangan waktu present perfect continuous tense itu hampir sama ya dengan present perfect tense. Ada kata for, keterangan waktunya ada kata for, ada kata since, ada kata all these days, kemudian ada kata all this time. Nah, kalau ada kata all this, itu bisa kalian gunakan present perfect tense. Berlaku ya, Dek, untuk present perfect tense dan juga present perfect tense dan juga present perfect continuous tense. Ini kan keterangan waktunya hampir sama. Kalian harus prioritaskan jawaban present perfect continuous tense pada jawaban, pada opsi.
Jenis waktu dari present perfect. Udah. Jadi bedanya apa, Kak? Yang membedakan mereka itu hanyalah kalau misalnya present perfect tense itu kejadian yang sudah berlangsung dan tidak akan dikerjakan lagi kejadiannya. Sedangkan present perfect continuous tense dia kejadian yang sudah berlangsung pada masa lampau tetapi kemungkinan masih akan terus berlangsung. Itulah perbedaan antara present perfect tense dan present perfect continuous tense. Paham ya? Tetapi kalau misalnya ada di soal kedua opsi ini, di opsi nanti di jawabannya ada dua opsi present perfect dan present perfect continuous tense, kalian pilihlah jawabannya ataupun opsinya present perfect continuous tense. Dia prioritaskan untuk jawabannya. Oke? Kalau misalnya kata keterangan present perfect tense dan present perfect continuous tense kan sama ya, adalah sama. Maka prioritaskan present perfect continuous jika tidak menemukan kata for. Sama kayak present tense yang perfect con. Iya, perbedaan mereka tadi sudah kakak jawab ya. Perbedaannya itu kalau present perfect tense, dia kejadian yang sudah berlangsung dan tidak akan dikerjakan lagi. Nggak akan ada pengerjaan lagi. Dia sudah lampau. Nah, kalau present perfect continuous tense, dia kejadian yang sudah lampau, tetapi kemungkinan masih akan terus berlangsung itu ada. Paham ya, Dek? Jelas? Oke, kita lanjut ke soal ya. Nanti di soal kita akan lihat. Soal nomor 1. Oke. Nah, di nomor 1 itu, according to the theory, things blank 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 to the ground because of gravity. Nah, kalau ada kata according to the theory, ini bersifat apa, Dek? Fakta. Ya kan? Kalau bersifat fakta, seperti yang kakak jelaskan tadi, kalian harus menggunakan simple present tense. Kalau dia mengungkapkan fakta. Karena pada umumnya simple present tense itu digunakan untuk menyatakan kebiasaan, menyatakan fakta, itu kita menggunakan simple present tense. Kalau yang sedang berlangsung, Kak, present continuous tense. Kalau yang sudah berlangsung dan tidak ada kaitannya lagi, Kak, present perfect tense. Kalau yang misalnya dia sudah berlangsung tapi kemungkinan terjadi masih ada, Kak? Present continuous tense. Paham ya perbedaannya? Nah, jadi jawaban nomor 1 apa, Dek? Jawaban nomor 1 adalah A. Good job. Iya, jawabannya adalah yang A. Tapi tunggu. Di situ things-nya jamak atau tunggal? Things-nya jamak atau tunggal? Ada kata things di situ subjeknya. Thingsnya sebagai subjek ya. Subjeknya jamak atau tunggal, Dek? Iya, jamak. Kalau jamak, pakai S atau IS? Iya. Hosana, good job. Jawabannya adalah B. Ya, hampir terkecoh dengan pilihan yang pertama. Jadi kalau misalnya dia jamak, Dek, jawabannya itu dia verb one aja. Kalau dia jamak. Tapi kalau tunggal, kalian bisa pakai verb one plus ES ataupun S. Ini ya. Ini untuk yang tunggal. Oke, kalau dia jamak verb one, kalau dia tunggal verb one pakai ES ataupun S. Oke ya. Oke. Oh iya, lupa ya, Dek. Oke, nomor 2. Nomor 2 apa, Dek, jawabannya, Dek? Every. Di mana tuh keterangan every? Di simple present
tense. Nah, karena ada kata every, maka jawaban kita adalah yang simple. Iya, simple present tense. Jadi jawabannya adalah dodol. Nah, ini yang kakak maksud. Kalau misalnya Indonesia, di situ kan Indonesia ya. Indonesia ini kan adalah tunggal ya, bukan jamak. Jadi kalau dia tunggal, celebrate-nya dipakaikan S. Bukan celebrate aja. Jadi celebrate plus S. Paham ya? Oke, kita lanjut nomor ketiga. Nomor 3 apa jawabannya, Dek? Global warming, blank, 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 when carbon dioxide, CO2, and other air pollutants, and greenhouse gases collect in the atmosphere and absorb sunlight. Nah, itu semua fakta. Jadi jawabannya? Jawabannya apa, Dek? Nomor 3. Iya, jawaban nomor 3 adalah dodol. Karena fakta. Jadi kalau fakta, kita harus pakai simple present tense. Oke, nomor 4. Nomor 4 deh, fakta juga. Will to untuk yang mana, Kak? Oh, kalau will itu untuk simple future tense. Nah, hari ini kita membahas masih present tense dulu. Iya, Dek, good job. Will itu untuk future, ya. Oke, kita lanjut ya, nomor 4. Nomor 4 itu ada kata Venus. Venus blank 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 very intense radio waves of thermal origin. Berarti fakta ya, Dek. Kalau fakta tadi pakai apa, Dek, tensesnya? Pakai simple present tense. Iya, good job. Simple. Maka jawabannya adalah ayam. Pas. Oke. Nomor 5. Nomor 5. Nah, ada kata 3 times a week. 3 times a week itu masuk ke dalam simple present tense ya, Dek. 3 times a week. Dia sama seperti twice a week ataupun twice a year. 3 times a week ini artinya 3 kali dalam seminggu. Jadi masuk ke mana itu? Masuk ke seldom, jarang. Ya kan? Nah, jawabannya untuk nomor 5 apa, Dek? Jawaban untuk nomor 5 adalah yang bola. Kak, kenapa jawaban nomor 5 adalah bola? Karena subjeknya jamak. Subjeknya di situ bersifat jamak. Kenapa jamak? Karena ada 2 orang, ya. Si Jason sama si Janet. Itu dia nomor 5, jawabannya B. Kak, itu simple kan? Ciri-ciri simple. Nah, ciri-ciri simple itu, Dek, dia seperti yang tadi kakak bilang. Yang pertama, menyatakan kebiasaan. Misalnya, I always wake up at 5 o'clock. Itu kan kebiasaannya. Kita bangun jam 5. Ya kan? Nah, maka kita pakai simple present tense. Kemudian kalau kita mengungkapkan fakta, kita menggunakan simple present tense juga. Misalnya, Mr. Prabowo is our president today atau is our president. Mr. Prabowo is our president. Kan fakta ya, bahwasannya Pak Prabowo adalah presiden kita saat ini. Ya kan? Paham ya, Dek? Oke, nomor 6 kita lanjut. Di nomor 6 itu ada kata now. Kalau ada keterangan waktu now, masuk ke tenses present, continuous, tense. Ada kata now. Nah, maka jawabannya adalah bola. Iya, good job. Pinter-pinter semua ya.
Semangat ya, Dek, belajarnya. Kita lanjut lagi nomor 7. Oke, nomor 7. Nomor 7 ada kata at this moment. At this moment menggunakan simple present atau present continuous tense. Kata at this moment. At this moment. Iya, continuous. Continuous ya maksudnya. Oke. At this moment. Jawabannya adalah yang ayam. Iya, good job. Jawabannya adalah yang ayam. Nomor 8. Nah, nomor 8 itu kalian lihat di akhir, ya. Di akhir ada kata now. Berarti now termasuk apa, Dek? Termasuk ke dalam present continuous tense. Maka jawaban nomor 8 adalah iya, bola. Jawaban nomor 8 adalah bola karena ada kata now. Oke, nomor 9. Nomor 9. Nah, ini tadi kakak bilang, kalau ada kata kalimat imperatif ya, atau tanda seru, berarti ini kan kalimat perintah. Kalau ada kalimat perintah seperti ini, dia masuk ke dalam present continuous tense. Maka jawabannya adalah C. Ya, good job. Jawabannya adalah C. Nomor 10. Nomor 10, Deon and his sister blank 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 the party at Hilton Hotel at this time. Kata at this time. Masuk kemana, Dek? At this time. Tenses yang mana? Iya, jawabannya adalah bola. Ya kan, masuk ke dalam present continuous. Jawabannya adalah bola. Nomor 11 kita lanjut. Nomor 11. Di situ ada kata since. How long has Mr. Jimmy been the principal of our school? Since I di school. Blank 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 di school. Nah, jadi deh itu ada kata since. Kalau ada kata since deh, dia biasanya mengungkapkan dua kejadian yang berbeda. Kalian lihat di kalimat pertama, how long has Mr. Jimmy been? Berarti yang kalimat pertama adalah present perfect. Ya kan? Present perfect tense. Nah, ada kata since I blank 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 di school. Setelah kata since harus simple past. Nah, ini udah ketentuan ya, Dek, udah rumus. Terserah, misalnya kalian jumpa simple past-nya di kiri, present perfect-nya di kanan. Dibalik dia boleh. Ya, asalkan tanda penghubung mereka adalah kata since. Maka untuk jawaban nomor 11 adalah nomor 11 jawabannya adalah dodol. Enter. Ya, dodol. Itu dia, karena kalian lihat yang di nomor 11 itu ada kata Mr. Jimmy, has been. Has been masuk ke dalam present perfect tense, ya kan? Itu sebabnya untuk simple past jawabannya adalah enter. Karena enter ini adalah verb to. Paham ya, Dek? Oke, kita lanjut di nomor 12. Oke, Dek, kita lanjut di nomor 12. Nomor 12 itu ada kata since. Since 1970. Nah, kalau ada kata since masuk ke tenses mana? Tenses present perfect tense ataupun present perfect continuous tense. Nah, karena di opsi tidak ada present continuous tense, present perfect continuous tense, maka kita tetap memilih yang
present perfect tense. Oleh sebab itu, jawabannya adalah yang dodol. Kenapa dodol, Kak? Karena the documented cases. Jadi kasusnya di situ banyak ya, Dek. Ini jamak. Oleh sebab itu, jawabannya adalah dodol. Have increased. Ya, present perfect tense. Oke, nomor 13. Nomor 13 itu ada opsi it, because of, since it, dan until it. Nah, setelah opsi itu ada predikat. Predikat happen. Ya kan, predikatnya ini kata happen. Kemudian dilanjutkan dengan in May 2006. Nah, yang kita perlukan adalah subjeknya. Kalau yang ayam itu subjek saja. Kak, kenapa enggak perfect count tadi yang nomor 12? Nah, nomor 12 itu kenapa enggak perfect count? Karena tidak ada di opsinya. Kalau ada di opsinya, kita bisa prioritaskan. Tapi di opsinya tidak ada present perfect continuous. Itu sebabnya jawabannya tetap present perfect. Jadi tergantung opsi ya, Dik. Kalau dua-dua opsinya ada ini, kita prioritaskan yang ini. Oh iya ya, iya, Dik. Oke. Nomor 13 ya, kita lanjut ya. Nomor 13 itu ada kata it. It-nya bisa sebagai subjek, tetapi karena di situ ada dua kejadian. Yang pertama, blank 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 happen in May 2006 dan koma ya. Berarti kan ada dua kalimat. Lapindo Mat has actually expelled experimentally. Nah, per a day. Ada sambungan kalimatnya. Berarti kita pakai konjungsi karena ada dua kalimat, dua klausa. Kalau dua klausa harus dihubungkan dengan konjungsi. Yang mana itu, Kak, konjungsinya? Kita lihat. Kalau because of artinya dikarenakan. Iya, jawabannya adalah C. Good job, pinter. Since it, ya. Karena ada keterangan waktunya di sini. Jadi kita pakai yang kata since it. Jawabannya adalah yang C. Sejak. Terjadi sejak 2006, lumpur lapindo biasanya terekspel 2.500 meter per hari. Oke, nomor 13. Nomor 14, sorry. Nomor 14. Nomor 14 itu ada dua kejadian juga. Seperti yang di nomor 11 tadi ya. Kalau ada kata since, diikuti dengan di sebelah kiri tenses present perfect, present perfect tense, maka jawabannya harus simple past di sebelah kanannya. Kak, yang mana itu present perfect? We haven't heard. Ya. Jadi present perfect-nya adalah haven't heard. Yang untuk nomor 14 itu soalnya. Nah, maka kita membutuhkan simple past. Jawaban untuk nomor 14 adalah dodol, ya, kata move. Karena dia verb to. Dodol. Oke. Paham ya, Dek? Kita lanjut di nomor, iya, nomor 14 adalah dodol. Good job. Oke. Lanjut ya, Dek, nomor 15. Nomor 15 itu ada kata recently. Dia masuk ke dalam present perfect tense. Berarti kalau sebelah simple perfect tense, sebelahnya simple past. Iya, Dek. Kalau dihubungkan dengan konjungsi since. Ya, pastikan konjungsi since. Pastikan konjungsinya adalah since, sejak. Oke. Nomor 15 dia ada kata recently. Recently masuk ke mana, Dek? Kata recently. Masuk ke keterangan waktu present perfect tense. Kalau konjungsi lain bagaimana, Kak?
Kalau konjungsi lain, itu tergantung. Biasanya kalau kata when, kakak buat di sini ya. Kalau kata when, di sebelahnya tetap simple past. Di sebelah kirinya itu kalian bisa pakai past perfect. Kemudian kalian bisa pakai past continuous. Ataupun simple past. Itu kalau untuk yang when. Ya, untuk yang when, kalian bisa pakai past perfect, past continuous, simple past, ataupun, nah kalau dia di sebelah kirinya past perfect, kalian pasangkan dengan simple past. Kalau dia sebelah kirinya past continuous, pasangkan dengan simple past. Kalau dia sebelah kirinya simple past, pasangkan dengan simple past juga. Ya, jadi di sebelah kanannya cuma satu. Dan ini bisa dibolak-balik. Oke, Kak, makasih. Oke, Dek. Kita lanjut ya, nomor 15 tadi jawabannya apa? Nomor 15 jawabannya adalah ayam. Iya, good job. Jawabannya adalah ayam. Oke, kita lanjut di nomor 16. Nomor 16 itu ada Umar. Umar tunggal atau jamak, Dik? Umar, tunggal atau jamak? Tunggal, iya, good job. Good job, ikain Umar. Di situ tunggal ya, hanya satu orang. Nah, maka kalau kita sudah mengetahui Umar ini satu orang, kita harus mengabaikan kata quit, karena quit di situ kan verb one, ya kan? Seharusnya kalau dia misalnya menggunakan verb one, dia harus pakai s, jadi quits. Jadi yang A kita eliminasi, yang bola juga kita eliminasi, karena di situ dia pakai kata had, ya. Kemudian kan keterangannya pakai kata since ya. Kalau since dia termasuk ke dalam present perfect ataupun present perfect tense, bukan termasuk past perfect. Had doing di situ, had quit sebagai past perfect. Itu sebabnya yang bola tidak kita pilih. Karena itu keterangan waktu untuk past perfect. Yang C has quit. Nah, itulah yang sesuai dengan jawaban nomor 16. Good job, Dek. Ya, has quit. C. Kalau yang will quit gimana, Kak? Nah, yang will quit itu untuk yang dodol, itu untuk future. TBI opsi ya, Dek, maksudnya. Sampai D atau E, Kak? TBI itu opsinya sampai D. Ya, TBI itu opsinya sampai D. Mau itu di multiple choice-nya ataupun di error recognition. Ya, oke. Nomor 17. Nomor 17, di situ ada kata have been studying. Doctoral students preparing to take their qualifying examination have been studying in the library every night. Katanya gini, dia kan mau mendapat gelar dokter. Ya kan? Jadi dia selalu belajar setiap malamnya. Nah, kalian disuruh hubungkan dengan kata A, since, sejak, atau B, until, atau C, for, atau D, during. Yang mana? Iya, jawabannya adalah yang ayam, since. Oke, good job deh. Ini pintar-pintar semua nih kakak. Rasa kalian udah pasti lulus STAN ya tahun ini. Udah pasti ya, karena jawabannya benar semua. Oke, nomor 18. Nomor 18, communication. Communication tunggal atau jamak, Dek? Communication. Communication tunggal, iya. Communication ini tunggal, ya. Karena dia tunggal, jawabannya adalah yang
Di situ ada kata since. Jadi kalau ada keterangan kata since, berarti mengacu kepada present perfect tense. Nah, karena kalau kita mau prioritaskan present perfect continuous, di opsinya tidak ada. Jadi tetap saja kita pilih yang present perfect tense. Untuk jawaban nomor 18 adalah bola. Iya. Jawabannya adalah bola. Oke, nomor 19. Nomor 19 itu kalian lihat di akhir ada kata December. Tanggal 31 ya. 31st 2019. Nah, berarti ini termasuk ke dalam tensisnya apa, Dek? Kalau dia waktu, ada kata since. Jangan lupa ada kata since. Ada kata since. Berarti dia mengacu ke dalam present perfect tense. Present perfect tense. Nah, karena di sini, Dek, novel coronavirus case, Kak, berarti kalau ada yang perfect con itu prioritas daripada perfect tense. Iya, Dek, benar. Jadi nanti kalau di opsi ada perfect continuous sama perfect tense, prioritaskan yang perfect continuous. Tapi kalau di opsi tidak ada perfect continuous, ya tetap aja jawab perfect tense sesuai dengan keterangan waktunya. Itu ya. Nomor 19 itu ada kata since diikuti dengan waktu di masa lampau. Nah, jawabannya yang mana, Dek? Casesnya juga jamak ya. Casesnya juga jamak. Casesnya jamak. Iya, jawabannya adalah C. Have been confirmed. Kak, kenapa pakai been lagi, Kak? Ada kata been, ada kata verb three. Nah, di situ been-nya itu menyatakan bahwasannya dia pasif. Karena kalau benda, dia kan pasif ya. Kalau manusia baru yang menggunakan kata kerja aktif. Itu ya, Dek, sebabnya karena pilihannya kenapa have been confirmed. Yang C. Oke, nomor 20. Nomor 20, they need a rest. They blank 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 in the field since o'clock. Ada kata since. Ada kata since. Dan mereka menggunakan subject they. They jamak. Maka opsinya adalah yang benar, opsi yang benar. Sorry, nomor 20 ya. Oke, sorry. Kak kira nomor 21. Nomor 20 itu ada kata recently. Recently. Nah, kalau ada kata recently, berarti dia iya deh, nomor 20 ya. Kalau ada kata recently, berarti perfect tense ya. Present perfect tense. Oleh sebab itu jawabannya adalah yang ayam. Shopping di situ tunggal ya, Dek. Jawabannya ayam. Oke, nomor 21. Nomor 21, they need a rest. They, ini jamak, diikuti dengan keterangan waktu since, maka jawabannya adalah yang bola. Have word. Oke ya, itu nomor 21. Kita lanjut nomor 22. Nomor 22, Zack. Zack ini nama orang. Berarti dia tunggal. Diikuti dengan kata for almost 30 years. Berarti dia masuk ke dalam tenses present perfect continuous tense. Iya, jawabannya adalah yang ayam. Karena ada kata for ya. Oke, nomor 23. Nomor 23, yang terakhir multiple choice-nya. For the last 3 years, at various hospitals in the country, there blank 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 medicine. Jawabannya adalah kalau ada kata for,
Kita menggunakan present perfect continuous. Present perfect continuous tense. Maka jawabannya adalah yang bola, has been practicing. Ya, Adik. Dila, good job. Ikarin, good job. Oke. Kita lanjut yang error. Aduh, error lagi susah. Kak, bisa kasih tips tipis-tipis beda kalimat past tense dengan perfect con ataupun perfect present tense. Tipis-tipis ya. Kalau misalnya simple past tense itu, dia yang udah lampau dan nggak ada kaitannya lagi. Misalnya nih, kalian pergi ke Bali gitu kan. I went to Bali yesterday misalnya. Nggak ada kaitannya lagi. Berarti yang udah terjadi dan nggak ada kaitannya. Tapi kalau yang perfect continuous, ini kemungkinan berlanjut masih ada. Kalau yang present perfect tense, juga yang sudah terjadi tapi tidak ada kaitannya. Paham ya? Nah, mereka semua itu, Dek, menggunakan keterangan waktunya masing-masing. Jadi kalau misalnya bedanya dalam pengertian seperti itu, bisa juga kita kalau mau mengerti ataupun paham dari perbedaan keterangan waktunya. Karena kan keterangan waktunya juga sudah berbeda ya. Kalau dia present perfect tense, dia pakai keterangan waktu for, since, already, yet, recently. Kalau untuk past tense, kata yesterday, kata 2 years ago, kata last week. Jadi sudah berbeda dari keterangan waktu. Nah, tipsnya kalian lihat keterangan waktunya. Paham ya? Jadi kalau ada keterangan waktu ago, berarti dia masuk ke tenses past tense. Kalau ada keterangan waktu for, ada 2 opsi ini, maka prioritaskan present perfect continuous tense. Paham, Dek? Paham, Kak? Oke, nice. Kita lanjut di nomor 24, soal error. Jangan gara-gara soal error, kita pun ikut error. Kan, Dek? Soalnya ini memang sangat-sangat butuh analisa yang tajam. Kenapa harus prioritas perfect con daripada perfect? Gitu ya. Karena memang udah ketentuannya. Itulah cara cepatnya, cara cepat. Tapi berdasarkan research ya, berdasarkan penelitian. Jadi memang harus diprioritaskan. Karena gini, kejadian yang masih berlangsung, kemungkinan masih akan berlangsung itu di continuous. Mana tahu kan kejadian itu akan tetap berlanjut, ya kita menggunakan continuous. Itulah dia. Kalau ini kan benar-benar udah nggak ada hubungan lagi kalau present perfect. Dia udah berlangsung ya udah gitu. Kita lanjut ya di nomor 24. Nomor 24 itu ada kata according to the world Matters, Indonesia has ranked number 4 in the list of countries and dependencies by population. Jawaban yang mana tuh, Dek? Yang salah. Ini gampang ya, berarti fakta ya kan, according. According to the World Matters. Jawaban yang salah adalah yang ayam. Ya, good job. Jawaban yang salah adalah ayam. Kenapa ayam, Dek? Kenapa ayam yang salah? Simple, nice. Ya harusnya diganti jadi prank, ya kan? Tetapi karena di sini Indonesia, berarti kan dia benda ya. Kalau benda dipasifkan. Jadi kita menggunakannya pakai to be plus verb 3. Jadi Indonesia is rank. Nah, Indonesia dirankingkan nomor keempat, ya kan? List of countries. Ya, daftar negara yang banyak populasinya. Itu dia. Ya, Dek. Pokoknya kalau dia pasif, dia pakai is. To be verb 3. To be-nya terserah is MR, sesuaikan dengan subjeknya. Oke, nomor 25. Both Diana and Sadly have gone to the mood field each day as object drivers and Sadly picks up odd jobs in construction. Jawaban yang salah mana, Dek?
Ada kata each day. Each day. Each day ini, Dek, sama seperti kata every. Ya. Each sama every itu sama. Iya, simple. Jadi jawaban yang salah adalah yang bola. Seharusnya jawabannya adalah go. Ya. Oke, kita lanjut nomor 26. Nomor 26 ada kata loop. Kata loop di situ berarti tenses apa? Tenses present, present, continuous, tense. Nah, kalian lihat yang A, kenapa pakai was? Was itu digunakan untuk past continuous tense. Jadi yang salah adalah yang ayam. Ya. Was-nya diganti jadi is. Itu dia untuk nomor 26. Nomor 27. Kenny William yet. Nah, had yet. Ada kata yet, Dek. Kata yet ini merujuk kepada present perfect tense. Kenapa pakai had? Seharusnya pakai has. Ya, itu sebabnya jawaban yang A itu salah. Seharusnya dia pakai has. Ya, bukan pakai had. Kita lanjut, nomor 28. Nomor 28. Kimi has already done her research about human trafficking since she studies at this university. Mana yang salah di nomor 28? Ada kata since. Ya, kakak ulangin lagi kata since. Kalau since, sebelah kanannya simple past, maka sebelah kirinya harus present perfect tense. Nah, sebelah kirinya kalian lihat. Has already done. Udah benar. Ya kan? Coba lihat sebelah kanan. Yang dodol. Kenapa pakai studies? Seharusnya studied. Ya, itu sebabnya jawaban nomor 28 adalah dodol. Studies kita ganti menjadi studied. Nah, khusus untuk error, kakak punya tips lah ya. Kalian itu kalau mengerjakan error, sebenarnya kalian nggak perlu tahu arti, ya, kecuali ada konjungsi. Jadi kenapa kak nggak perlu tahu arti? Biar gampang kita menganalisanya. Jadi yang perlu kalian perhatikan adalah tiap-tiap opsinya. Jadi kalau misalnya seperti yang nomor 28, yang A sama B, has already done. Bener nggak ya kira-kira? Nah, kalian lihat di sebelah kirinya, Kimi. Kimi pakai has pasti sudah benar. Oke, kalau has disambungkan dengan verb 3 yang B, dan udah benar. Lanjut lagi, ada konjungsi since. Jadi kalau kalian menganalisisnya itu, lihat kata di sebelah kiri dan kata di sebelah kanannya. Itu ya cara menganalisis error. Lihat opsinya A, B, C, D, kemudian analisis kata di sebelah kiri A dan kata di sebelah kanan A. Sudah pas atau belum? Begitu juga dengan opsi B dan selanjutnya. Itu dia. Untuk udah terlanjur error, Kak. Udah terlanjur error ya, Dek. Makanya jadinya error juga ya kan. Tapi jangan error, santai. Ya kan? Kalau kita santai menganalisisnya, tembuslah itu nilai TBI-nya 150 kalau dia 30 soal ya. Karena kan hitungannya satu soal tuh 5 poin. Tapi kita nggak tahu tahun ini apakah 20 soal atau 30 soal. Ya berharap sajalah kalian 20 soal ya kan, Dek. Kalau 20 soal, 15 multiple choice, errornya cuma 5 kan, ya masih gampang lah gitu. Oke, kita lanjut ya. Nomor 29. Nomor 29, kalian lihat opsi A. Subjeknya itu Francisco. Dia pakai works. Ya, pakai works has been considering moving to Sabang since he had known. Nah, Dek,
Menurut kalian, kata works di situ berguna nggak? Kan sudah ada kata has been considering. Kenapa pakai works? Jadi kata works-nya itu dihapus. Jadi kalimatnya Francisco who is well known for his masterpiece has been considering moving to Sabang since he had known that it's the most wonderful area in Indonesia. Itu ya. Jadi kata works di situ tidak ada hubungannya karena kata works adalah predikat. Sedangkan kata has been considering juga predikat. Jadi kan nggak mungkin ada dua predikat. Makanya yang ini tidak perlu. Jawabannya adalah yang ayam. Oke, kita lanjut nomor 30. Nomor 30, Sumadi is working at Askia for more than 3 years. Sumadi is working for. Ada kata for, Dek. Berarti apa tensisnya? Harus pakai present perfect ataupun present perfect continuous. Sementara setelah kata Sumadi, kok pakai is working? Kan ada keterangan kata for. Maka is working kita ganti menjadi has been working. Ya, jawabannya adalah yang ayam. Oke, nomor 31. Miss Naura is exhausted now because... Nah, ada kata for lagi. Di situ she is teaching. Seharusnya kalau ada kata for, jadinya has been teaching. Ya, karena dia termasuk ke dalam present perfect continuous. Jadi jawabannya yang salah adalah yang bola. Oke, nomor 32. Nomor 32, ini Indonesia. Iya, good job, Dek. Jawabannya B. Nomor 32, in Indonesia, the world's largest mud volcano is erupting. Ada kata for lagi ya. It's very easy ya, Dek. Easy peasy, a piece of cake lah, ya kan? Nah, kalian lihat di situ ada kata for. Berarti is erupting-nya diganti menjadi has been erupting. Jadi, has been erupting. Maka untuk 32 jawabannya adalah cantik yang salah. Ya. Oke, nomor 33. Over the past decade, victims like Ima and her family wage a protracted battle to demand compensation from Lapindo. Ada kata over the past. Oh ya. Oke deh, ada kata over the past deh. Over the past decade. Ini termasuk ke dalam tenses present perfect tense. Nah, seharusnya jawabannya adalah yang cantik, wage-nya itu, jawabannya cantik ya. Yang wage berubah menjadi have wage. Ya, karena apa Kak? Karena di situ her family, ya keluarganya Imah and her family, berarti kan jamak. Oke. Kita lanjut nomor 34. 34. He becomes single handman since he lost. Nah, ini lagi nih kata since. Ada kata since, sininya simple past, berarti di sini present perfect tense. Maka jawabannya bukan becomes yang ayam. Ya, seharusnya has become. Karena subjeknya adalah he.
has become. Oke, Adik, ke nomor 34. Iya, jawabannya ayam. Nice. Nomor 35. Last but not least. Ya, nomor 35. Kakak buat di sini. Itu ada kata scientist had, yet. Nah, ada kata yet. Kalau ada kata yet, masuk ke dalam present perfect tense. Nah, sementara yang ayam pakai had. Iya, jawabannya adalah ayam. Had pass nice, good job deh. Lulus kamu stan, dan yang ikut dalam Zoom ini lulus stan tahun ini kakak doain. Amin ya. Oke, jawabannya adalah ayam. Seharusnya pakai has ya. Pakai have, karena saintis jamak. Oke. Tapi sebenarnya aku Poltekim. Oke, Poltekim. Ya udah nggak apa-apa. Doain Poltekim atau STAN. Ya, kakak doain ya. Kakak doain Bismillahirrahmanirrahim. Yang ikut Zoom hari ini, alumni yang ikut Zoom hari ini lulus di Poltekim ataupun STAN. Amin ya Robbal Alamin. Ya, diiringi dengan usaha dan doa juga. Oke. Oke deh, sekian ya materi dan soal. Oke. Ada yang bertanya? Mau sisa? Beda lagi ya berarti. Oke, STIS juga kakak doain. Pokoknya semua sekdin ya, sekolah kedinasan yang ikut Zoom hari ini lulus sekdin. Mau itu STIS, mau itu STAN, mau itu Poltekim. Aku maunya jadi mentor STAN. Boleh, 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 boleh. Nah, sejauh ini ada yang mau ditanya, Dek? Sejauh ini ada yang mau ditanya? Udah, Kak. Oke, good. Berarti udah aman ya? Nggak ada pertanyaan juga ya? Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup Zoom-nya ya, Dek. Oke. Dan kakak ucapkan terima kasih kepada yang sudah ikut materi TBI pertama hari ini untuk kelas alumni. Semoga kalian sehat selalu sampai ujian tes nanti dan lulus semua tahap. Dari mulai seleksi administrasi sampai tahap akhir tes sekdin, sekolah kedinasan ya. Oke, amin. Iya. Kita tutup ya, Dek. Selamat pagi menjelang siang. Sudah siang ya. Oke, dadah adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.